Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Desember 2024 dengan judul Benih yang Dijanjikan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang-orang yang tidak percaya tidak dapat menyangkal akan adanya Taman Eden selagi itu ada di hadapan mata mereka. Pintu masuknya dijaga oleh malaikat-malaikat pengawal. Susunan daripada penciptaan itu, benda-benda di dalam taman itu, riwayat kedua pohon yang berhubungan erat dengan nasib manusia, merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Adanya Allah serta kekuasaan yang besar itu. Tuntutan-tuntutan daripada hukumnya adalah kebenaran-kebenaran yang sukar untuk diragukan manusia sementara Adam masih hidup di antara mereka. Sekalipun kejahatan telah merajalela, di zaman itu ada orang-orang suci yang luhur dan agung oleh sebab hubungan mereka dengan Tuhan. Hidup seakan-akan dalam lingkungan sorga. Mereka adalah orang-orang yang daya pikirnya luar biasa dengan hasil-hasil usaha yang hebat. Mereka mempunyai tugas yang agung dan suci untuk mengembangkan suatu tabiat yang benar, untuk mengajarkan pelajaran tentang ibadat, bukan hanya kepada orang-orang pada zamannya, tetapi juga pada generasi-generasi mendatang. Hanya sedikit saja dari antara orang-orang yang terkemuka disebutkan dalam Alkitab, tetapi sepanjang zaman Allah mempunyai saksi-saksi setiawan, penyembah-penyembah yang sejati. Tentang Henok dicatat bahwa ia hidup 65 tahun dan beroleh seorang anak lelaki. Setelah itu ia bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, Henok mengasihi dan takut akan Allah dan mentaati hukum-hukumnya. Dia adalah salah seorang suci dari antara pemelihara iman yang benar, bapa dari benih yang dijanjikan itu. Dari bibir Adam ia telah belajar sejarah yang gelap tentang kejatuhan itu, tentang anugerah Allah sebagaimana terlihat dalam janjinya yang memberikan kesukaan itu, dan ia berharap kepada penebus yang akan datang itu. Tetapi setelah kelahiran anak sulungnya itu, Henok telah mencapai satu pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik kepada satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Allah. Dan apabila ia melihat kasih anak itu terhadap bapaknya dan kepercayaan anaknya sederhana terhadap perlindungannya, apabila ia merasakan kelembutan hatinya yang dalam terhadap anak sulungnya itu, ia mendapatkan satu pelajaran yang indah tentang kasih Allah yang ajaib itu dalam memberikan anaknya,
dan kepercayaan yang anak-anak Allah dapat nyatakan kepada Bapa di sorga. Kasih Allah yang tidak terbatas dan tak terduga melalui Kristus menjadi bahan renungan siang dan malam, dan dengan segala daya upaya yang ia berusaha menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 87 hingga 88. Renungkan lebih dalam. Apakah yang akan terjadi dalam pengalaman rohani saya seandainya setiap hari saya mau merenungkan Yesus, anugerah terbaik bagi umat manusia yang telah jatuh? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, dan sukacita rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan biarlah mereka pun juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter spesialis, dokter umum, para perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah dengan hikmat dan roh kasih yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap para pasien. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, para dosen. Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga, agar mendidik setiap anak-anak, siswa maupun mahasiswa, bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memiliki nilai-nilai karakter di dalam diri mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.